Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Danis Baik semuanya? Ini hari yang siang yang udah cerah, demikian rupa secerah hati saya juga. Saya akan menyampaikan sesuatu lah ya. Kembali lagi sesuatu yang barangkali ya ini bisa menjadi pengetahuan teman-teman semua ya mengenai hal yang mungkin sepele ya, mengenai tools ya, mengenai tools sepeda ya. Kita tahu bahwa tools sepeda itu banyak jenisnya ya, tapi kita tidak semua tools sepeda itu mempunyai fungsi yang tepat gitu loh ya, yang tepat ya. Ya salah satu contohnya ini teman-teman ya. Nah kita memiliki tools sepeda teman-teman ya, ini tools sepeda semua ya. Nah ini ya. Nah waktu itu kita udah membahas teman-teman ya mengenai ini kunci kones. Nah salah satunya kunci kones ya. Ini banyak dijual, begitu pun juga yang dalam paket ya, paket penjualan tools sepeda juga seperti ini. Tapi ini juga istilahnya untuk fungsional ya, tapi kurang awet teman-teman. Nah maka itu kembali lagi tools ini juga bisa lah ya kita peroleh ya dengan biaya yang lebih murah. Nah kita ini, nah jadi beberapa waktu lalu saya sudah memperagakan bagaimana membuat kunci kones ya, dari kunci pas ini. Oke, teman-teman waktu itu saya lupa ini ya. Ini setelah dikikis demikian rupa ya. Ini ada yang 15 mili, tebalnya 3 mili ya. Yang 13 mili, tebalnya 2,5 mili. Ini lupa saya ini. Ini seharusnya di ini teman-teman nih. Jadi bagian terkikis ini ya, dengan gerinda itu kita lakukan penyemprotan teman-teman nih dengan pilok yang silver nih. Silver ya, oke. Kita semprot ini. Nah ini udah saya lakukan penyemprotan. Oke ya, sebagai tambahan informasi ya, ini harus disemprot ya. Oke teman-teman ya, kembali lagi ya. Setelah kita memperhatikan hal-hal yang spesifik ya, agar kita memiliki kunci yang awet lah, dan hal yang lain yang kita perhatikan juga peralatannya. Nah ini teman-teman, kembali lagi nih. Selain kunci untuk ini ya, kones yang ada di sini ya, di bottom bracket, yang di hub ya, yang di hub dan free hub ya, kita juga sering teman-teman ya melakukan ini ya, penggantian ya, barangkali ya ada yang mengganti atau ini ada kebocoran ya, sering terjadi kebocoran di sini. Nah ini bisa kita kencangkan ya, misalkan ya, ini kuncinya ukuran ini kalau kita ukur ini ukurannya 8 mili teman-teman ini 8 mili ini. Nah jadi kita bisa menggunakan kunci yang di sini, ini udah dilengkapi dengan kunci teman-teman, kunci pas ini, nih, yang 8 mili ini, oke. Jadi sebetulnya kita bisa menggunakan kunci pas ini teman-teman untuk mengencangkan ini. Nah ini ya, mengencangkan ini ya, ini juga sama. Ini tadinya nutup teman-teman ya, seperti itu. Nah ini kita kencangkan, atau dalam proses penggantian kita bukalah ini ya, bikin lubang buka. Oke, ini kunci 8 teman-teman ya. Nah teman-teman ya, kembali lagi ya, sebetulnya ya dalam kunci heksagonal ya, segi 6 ini ya, itu kunci pas itu sebenarnya bukan kunci untuk mengikat terlalu ini hanya sederhana lagi. Yang sebenarnya kita harus gunakan kunci sok teman-teman ya, atau kunci ini seperti ini, kunci ring sebetulnya. Ini lebih menghindari sudut-sudut dari heksagonal ini, mur ini, itu selek teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi pada kali ini saya akan membawakan ya kelanjutan dari pembuatan tools ya untuk ini dah melengkapi lah kunci kones. Nah sekarang bagaimana kalau kita
meningkatkan ya kunci pas ya 8 ini ya. Nah ini ya, nih ya, ini ya. Seharusnya memang fungsinya bisa untuk kunci ini, tapi tidak tepat teman-teman. Karena ya pada saat saya pernah mengadakan suatu training ya, teknisi bengkel sepeda ya, dalam waktu yang sebulan ya saya adakan training dari lulusan STM ya. Nah kembali lagi teman saya itu ya, yang saya didik itu ya, itu membuat keranjang ini keras teman-teman ya, dia membuka dengan kunci pas ini, dipaksa dibuka demikian rupa, akhirnya ini selek teman-teman. Jadi saya juga kesulitan akhirnya ini selek demikian rupa, ya itulah karena menggunakan kunci pas ini. Nah saya nggak bisa menyalahkan ya, memang kunci itu sebetulnya tuh teman-teman ya harus menggunakan kunci ini. Nah kunci 8 ya, yang khusus untuk nipple gitu loh ya, nipple ya. Nah ini ada segi-segi yang menahan ini, daerah sininya tenahan. Nah kalau kita ingin membuka ini sebenarnya menggunakan kunci nipple ini, kunci 8 nipple ini. Ini banyak teman-teman ya. Jadi bedanya ini ada sudut-sudut yang menahan ya. Kalau ini polos teman-teman ya. Ini hanya menahan dua sisi aja teman-teman ya. Sisi atas dan bawah. Kalau ini ada kaitan teman-teman ini. Jadi beda ada kata kita mengencangkan dengan kunci pas ya dan kunci nipple. Seharusnya ini memang menggunakan kunci nipple teman-teman seperti ini. Nah kita masukkan ke sini teman-teman ya. Nah masukkan ke sini. Nah kita nih gitu seperti itu. Kita kencangkan atau kita kendorkan seperti itu. Nah oke, itu. Nah jadi inilah kunci teman-teman. Di pasaran ya harga ini agak ya relatif lah 35.000 berapa lah ya kurang lebih ya. Nah gimana teman-teman ya kalau kunci ini juga kita bikin sama-sama dengan kunci yang pernah kita bikin juga peragakan, itu kunci kones nih seperti ini. Nah ini juga bisa kita bikin teman-teman. Nah membuat ini ya itu mudah teman-teman ya, kita bisa gunakan kunci ini, kunci ring ini, kunci ring ini ya. Ini ada yang udah agak rusak teman-teman ya, udah jelek permukaannya lah, tapi bagian dalamnya masih bagus ini, masih bagus. Oke, jadi kita bisa menggunakan kunci ring ya, yang udah rusak ya, atau yang ada di pasaran murah ini teman-teman ya, paling 12.000 barangkali ya ini ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan bandingkan suatu judul ya. Saya langsung aja nanti ke praktek ya, tanpa coret-coret di whiteboard. Mungkin juga banyak yang ngelihat, oh whiteboard ini kayak dosen ya, oke lah. Tapi yang penting saya akan mendeliver sesuatu itu supaya teman-teman tuh jelas gitu ya. Oke, bagaimanapun juga metodenya, yang penting bisa terdeliver dengan baik. Oke teman-teman, kali ini judulnya saya akan menyampaikan mengenai membuat kunci kones ya, kunci kones ya, yang harusnya seperti ini ya. Nah ya, dengan kunci ring. Nah gimana caranya teman-teman? Oke ya, ini ukurannya 8 teman-teman, 8 mili ya. Jadi kita perlu mencari kunci atau membeli atau inilah ya, yang bekas-bekas ya, yang 8 mili juga kunci ring ini, seperti ini. Oke teman-teman ya, yang mudah-mudahan ini agak berat teman-teman ya, berat. Ini bisa ringan ya, bisa kita bawa kemana-mana ya. Dan juga kalau nggak perlu ini bisa kita potong teman-teman supaya lebih ringan, bisa dibawa kemana-mana. Oke, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi langsung kita praktek ya. Oke, jadi kita akan membuat kunci semacam ini teman-teman ya, dengan cara membuat celah ya di kunci ring ini ya, dengan lebar nih diukur teman-teman ya, ini. Nah oke, lebarnya tuh 5 mili teman-teman. Oke, nah nanti kita itu ya, jadi kira-kira saya akan beri di sini ya tanda kecil lah di sini ya, ini yang lebar kurang lebih ini ya, sini ya, tengah-tengah dulu aja ya, nanti kan kita gerinda. Ini kita akan gerinda di sini. Nah, oke. Langsung ya, kita gerinda aja ini. Oke, teman-teman, kita gerinda ya sini. Ini udah saya sediakan ragum ya. Nah, ini kita jepit aja teman-teman. Kita jepit sini. Langsung kita laksanakan proses penggerindaan ya. Ini, nah ya, oke. Ini harus ketat.
Iya. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Nah, teman-teman ya, gerindanya itu gerinda potong teman-teman ya. Yang ini lebarnya kurang lebih 3 mili ya, 3 mili kurang lebih ya. 3 mili ini ya. Jangan gerinda ini teman-teman. Ini gerinda penghalusan ya. Seperti ini ya, kita lakukan proses gerinda. Jadi kita belah teman-teman ya. Kita belah di sini dengan lebar tadi sudah saya ini kan ya. 5 mili teman-teman ya. Kita bikin celah di sini. Ini tadi kuncinya kunci nomor 8 teman-teman, sama dengan kunci ini tadi kunci ini ya. Nomor 8 tuh sama ya. Oke, kita belah teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau panas ini tolong dikasih air teman-teman ya. Nah, kita berikan air ya, supaya nanti logamnya itu tidak rapuh dengan air ya. Nah, sehingga ini lebih jadi dingin lah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, teman-teman, ini udah putus ya, udah putus ini ya. Nah, balik lagi kita ukur ini. Ini untuk lebarnya 5 mili. Nah ini nanti kita kikis teman-teman ya. Kikis kiri kanan sampai ini bisa masuk ke sini. Oke, kita lanjutkan ya, mengikis ini kiri dan kanan. Oke, ini udah kelihatan celahnya ada cukup lebar teman-teman ya. Lebar, ini bisa kita ukur lebarannya. Nah ini udah masuk teman-teman ya, pas ya, masuk ke dalam ya. Ini ya, ini 5 mili teman-teman ya. Oke, udah selesai ini. Kita bersihkan. Oke, teman-teman bisa kita bersihkan ini. Ya teman-teman ya, kembali lagi ya. Ini kita sama fungsinya dengan ini yang beli di pasaran ya. Ini yang 8 mili ini kita masukkan sini ya teman-teman ya. Nah oke, seperti itu ya. Ini akan kuat sekali ya. Ini nggak mungkin membuat ini jadi selek ya atau tumpul ya ujung-ujungnya. Ini sama teman-teman fungsinya nih. Oke, kita masukkan ke sini. Nah sama teman-teman ya. Ini celahnya memang 5 mili ya. Kita udah bisa meniru ya yang ada di pasaran ya, dengan bentuk yang lebih ringkas ya, lebih ringkas ini, dan tebalannya juga ini cukup memadai ya. Andai kata ini akan kita bawa kemana-mana ya, terus sepeda ini bisa dipotong teman-teman. Ini saya tidak lakukan, bisa dipotong ya, jadi ini lebih ringkas. Atau juga bentuknya dengan yang lebih lurus teman-teman ya, kita bisa menggunakan yang bentuknya seperti ini ya, sama aja ya. Kita potong, jadi bentuknya kecil teman-teman ini, bagus ya, kecil, sehingga ini ada apa-apa terjadi, kita bisa kencangkan ini dengan kunci ini, atau mungkin ini akan kita lakukan sesuatu lah di sini ya, untuk memperbaiki lah. Oke teman-teman ya, ini karena ini ininya jelek ya teman-teman ya, itu udah vernikelnya ya, ini udah luka ya, luka terkelupas. Kita langsung bisa teman-teman ini, supaya lebih bagus bentuknya, kita lakukan penyemprotan teman-teman ya. Semprotan ya, mudah aja ya, semprot aja. Oke, begitu aja yang bagian sini teman-teman, kita lakukan penyemprotan. Ini dengan pilok ini, pilok yang silver. Oke, yang depannya. udah jadi teman-teman, ini kunci ini. Saya ngerjakannya nih mungkin nggak sampai ya paling lama 10 menit barangkali ya. Ini sampai nyemprot ini ya, mudah sekali teman-teman ini. Ini kalau kita punya kunci-kunci yang bekas, carilah yang bekas-bekas teman-teman nih, yang nggak kepake ya, kun 8 mili.
yang akhirnya kita bisa mereduksi biaya ya, irit lah daripada beli ini 35 kalau nggak 30.000 kayak lebih ya ini ya. Dan ini berat lagi teman-teman ya, ini ringan teman-teman, ini kecil ya. Jadi itu kan teman-teman ya, ini hanya salah satu cara ya gimana andai kata teman-teman hobi memang ya bongkar pasang atau reparasi atau apalah ya sepeda ya, terus terang aja ya, tools itu tidak bisa diabaikan teman-teman ya. Tools ya, betul-betul tools yang tepat ya, jangan sembarangan menggunakan tools walaupun itu kelihatannya sepele ya, tapi ini terus terang ini bisa slack teman-teman kalau kita menggunakan kunci pas ya ini ya, ini bisa slack teman-teman ini ya, memang harus pakai kunci ini, kunci 8 nipple ya seperti itu, atau yang kita tadi udah bikin ya, kunci 8 yang kita buat sendiri ke dalam sini, masukkan ke sini ya. Ini masih basah teman-teman ya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya yang kayak sampaikan, singkat aja karena terus terang saya bagi seorang pecinta sepeda, saya totally ya, jadi memang semua segi saya perhatikan ya. Nah, hal-hal yang seperti ini juga mungkin ada yang tertarik atau mungkin anggap ya inilah kerjaan bengkel ya, silakan aja. Tapi bagi teman-teman yang hobi ya, tentunya tidak sampai situ kira-kira teman-teman ya. Itu juga harus dilengkapi dengan tools yang tepat. Oke, ini sebaik mengucapkan terima kasih banyak. Salam sejahtera pada semuanya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.